Kalau bicara tadi menarik Pak Anggito soal inklusivitas ya. Ya, London atau mungkin New York, tetangga kita ya, Malaysia. Malaysia, Singapura misalnya, itu kan juga tidak sebanyak di Indonesia penduduk Muslim ya. Ya, Tapi mereka lebih advance untuk bicara soal, saya bicara soal keuangan syariah ini ya, Pak. betul. Bagaimana kemudian di Indonesia itu bisa melakukan atau mengembrace keuangan syariah ini tapi secara inklusif Pak Anggito. Ya. Kalau kita bicara di Indonesia, memang satu-satunya jalan untuk meningkatkan leverage ya dari sisi ekosistem keuangan ya harus peran pemerintah. Nggak mungkin, Pak. Peran pemerintah. Iya, sekarang pemerintah. Tidak mungkin bank syariah itu akan menyaingi bank konvensional sampai kapanpun juga, karena sudah kadung gede bank konvensional itu, Yeah. ya kan? Sudah kadung gede. BRI sudah berusia ratusan tahun. Bank Muamalat baru mulai tahun berapa ya? 80-an sekian lah, Yeah. gitu, saya lupa itu. Jauh lebih mudah lah ya. Iya, nggak mungkin lah. Size-nya udah nggak mungkin. BSI itu harus ada intervensi pemerintah. Maka di merger kan, Yeah. sehingga kapitalnya besar, sehingga sekarang dia menduduki posisi nomor 5 atau nomor 6 ya, Yeah. di bawah BTN kan Yeah. gitu. Ya. Untuk bank pemerintah ya maksudnya. Iya, bayangkan kalau misalnya sekarang bank-bank daerah yang punya UUS, Unit usaha syariah. ya dilakukan legal merger, itu akan menjadi nomor 7 Pak sudah. Ya kan bank syariah nasional juga karena pemerintah, Yeah. kan tidak mungkin kalau Yeah. mekanisme pasar saja. Iya. Bahkan sekarang OJK mau melakukan spin off, itu pasti akan membuat bank syariah jadi kecil, gitu kan. Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang mesti dipikir, karena kalau tanpa peran pemerintah tidak mungkin Yeah. kondisi saat ini, Iya. gitu ya. Yeah. Ya sekali lagi BSI itu besar, karena apa? Karena intervensi pemerintah untuk melakukan merger 3 bank syariah di bawah bank Himbara, yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Pak Anggito tadi dalam diskusi sebelum sesi kita ini Pak, yang menarik adalah soal literasi. Ya, Bu Esther, Pak Adi, Pak Deden, Pak Cahyo dari BSI tadi mengatakan bahwa literasi untuk keuangan syariah Pak, ya, itu tertatih-tatih ya dibandingkan misalnya literasinya tinggi, maaf, Ya. terbalik. Literasi tinggi tapi inklusinya yang masih mengejar. Ini karena Anda seorang pengajar ekonomi keuangan syariah ya, dan hadirin di sini banyak teman-teman mahasiswa ini Pak Ya. Anggito yang tentunya sangat tertarik dengan pasar modal. ya, Sebetulnya kalau bicara saham, ya, kemudian yang lebih modern lagi kripto Pak, ya, itu adalah instrumen keuangan yang syariah yang boleh kemudian teman-teman dan kita semua masuki ya. atau seperti apa sebetulnya Pak? Jadi kalau mazhab yang teori beneran gitu ya, Ya, pokoknya yang riba, yang maisir sama goror itu tergolong tidak syariah. Ya, toh. Ya, yang tidak ada underlying asetnya dia nggak syariah. ya, Ya, toh. Bahkan ada orang mengatakan bahwa UUS itu bukan syariah. Kenapa? Karena modalnya nyampur. modalnya Nyampur kan dengan bank konven. bercampur. Oh, UUS itu kan anak dari bank konven kan. iya, Ya kan? Contohnya apa? CIMB Syariah. Itu kan modalnya berasal dari CIMB yang konvensional. iya, Tetapi dunia modern sekarang sudah agak berubah pemikirannya. Bahkan di Arab Saudi, di para scholar mengatakan UUS itu adalah syariah, syariah compliance, Windows, syariah compliance. oke, Ya, nah jadi ada yang mengatakan pasar modal itu sudah syariah karena dia prinsipnya bagi hasil, ya kan? Tetapi tidak bisa dikatakan semua saham-saham yang dijual itu syariah. Karena misalnya kalau boleh nggak, kalau dia perusahaan emiten dia mengandung unsur bisnis non halal, oke, kan nggak boleh jadinya Iya. kan gitu kan. iya, iya, Boleh nggak kalau dia itu perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, tapi dia dibiayai dari utang, gitu kan? Nah jadi lalu ada syaratnya yang saham syariah sama saham non syariah. ada indeksnya itu Pak ya? Ada indeksnya. Indeks saham Itu syariah. satu ya. Ada yang mengatakan bahwa boleh, tapi jangan diperdagangkan di luar di secondary market. Oh, Karena kalau secondary market dia ada unsur spekulasi kan? oh oke, Ya kan? Iya. Jadi itu adalah tergolong tidak syar'i. Jadi primary market boleh karena tujuannya adalah untuk
investasi. Iya. Investasi itu mendapatkan dividen, Bukan spekulasi. bukan spekulasi. Iya. Tetapi boleh nggak kalau saya menjual saham karena saya butuh uang untuk membiayai anak sekolah? Ini kan jadi tujuannya apa? Iya. Jadi di Indonesia yang sekarang yang sudah ditetapkan adalah saham syariah yang sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama. Iya. Gitu. Itu jelas ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.